teman-teman. Pada video kali ini, di sini saya sebagai konselor, di mana klien saya berusia 19 tahun mengalami anemia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk lebih mengenal tentang anemia pada remaja dan bagaimana cara kita bisa mengatasi melalui pola makan yang sehat. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa itu konseling gizi. Nah, konseling gizi merupakan proses komunikasi dua arah, di mana konselor, dalam hal ini saya, akan membantu kepada teman-teman untuk memahami kondisi kesehatannya, memberikan informasi yang sesuai, dan juga bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki pola makan. Nah, konseling ini bukan hanya sekedar mencari tahu, tetapi lebih mendampingi, mendengarkan, dan juga memotivasi supaya teman-teman bisa membuat perubahan yang positif untuk kesehatannya. Jadi, dalam video ini kita akan mengobrol santai tapi bermakna terkait anemia, apa penyebabnya, apa dampaknya bagi remaja, dan tentunya langkah-langkah gizi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasinya. Yuk kita sama-sama menyaksikan video konseling gizi ini. Selamat siang, Dek. Ya Kak, siang. Perkenalkan, saya Anita Mayuni. Saya adalah ahli gizi Anda pada hari ini. Boleh bertanya siapa namanya, Dek? Ya Kak, nama saya Ainun. Ya, halo Ainun. Ya Kak, Berapa usianya Ainun sekarang? 19 Kak. Ya, 19 tahun, Dek. Berapa berat badan dan tinggi badan yang terakhir adik ketahui? Kalau untuk berat badan itu 42 kilo, sedangkan tinggi itu kurang lebih 150 cm Kak. Oh iya, berat badan 42, tinggi 150. 150. Baik, sebelum saya melakukan proses konseling kita pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait proses konseling kita. Nah, pada proses ini kita akan bekerja sama untuk menemukan strategi dan juga solusi dari masalahnya Ainun. Saya juga akan memberikan informasi dan juga edukasi yang Ainun butuhkan. Jadi jangan khawatir, semua masalah dan juga data Ainun akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi silakan nanti Ainun menceritakan semua masalah atau kendala yang selama ini Ainun hadapi. Baik, mungkin Ainun bisa menceritakan masalah apa atau bagaimana aktivitas Ainun selama akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini sih jam bangun saya itu biasanya tergantung jadwal kuliah. Jadi kalau jadwal kuliahnya pagi, saya bangunnya pagi. Tapi kalau siang ya biasa saya bangun 1 atau 2 jam sebelum berangkat kuliah. Terus siangnya itu kuliah, terus sorenya biasa juga ada kegiatan organisasi, terus malam baru pulang ke kos dan istirahat. Itu pun masih kerja tugas dulu baru istirahat. Oh iya, sangat padat deh. Dengan jadwal yang sepadat itu, bagaimana cara Ainun mengatur waktu makannya? Kalau waktu makan sendiri sih jujur saya jarang sarapan. Terus makan siang juga gimana ya, kurang sesuai jam makan siang. Terus makan malamnya juga biasa agak lambat. Ya, seperti anak kos pada umumnya ya. Iya. Terus untuk pola makannya apa? Ainun selalu mengonsumsi makanan sumber zat besi seperti daging merah, hati ayam, atau sayuran hijau. Kalau kayak daging merah dan hati ayam itu jarang Kak. Soalnya saya tidak terlalu suka. Terus kalau sayur daun hijau biasa juga. Kalau itu biasa Kak.
soalnya itu mudah didapat. Oh iya, kan tadi bilang tidak pernah mengonsumsi daging merah dan juga hati ayam. Apakah Ainun ada alergi dengan hati ayam? Sebenarnya tidak juga sih Kak, karena tergantung pengolahannya. Karena kadang suka, kadang tidak, mungkin tergantung bumbunya. Tapi kalau saya sendiri yang olah itu tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Oh ya, mungkin bisa dicoba ya dek. Semisal kan 1 minggu lah coba 1 kali mengonsumsi dari hati ayam. Biar nih potongan seperti ini coba saja biasakan, lama-lama kan juga pasti suka Ki. Kalau memang tidak suka atau ubah nih cara pengolahannya ya dek. Oh iya Kak. Kalau sayuran hijau tadi, sayuran apa saja yang biasa dikonsumsi di kos? Kalau sayuran hijau biasanya bayam, kangkung, sawi yang warna hijau. Biasanya paling umum itu sih Kak. Bagaimana dengan minuman yang biasa konsumsi Ainan? Apakah biasa rutin mengonsumsi teh dan juga kopi setelah makan? Sejujurnya jarang, bahkan hampir tidak pernah selama di kos, karena saya lebih prefer minum air putih. Ya kalau jus kayak jus jeruk atau buah-buahan seperti jambu biji dan juga pepaya biasa konsumsi kayak di kos? Jarang, hampir tidak pernah buah-buahan. Biasanya beli dalam bentuk smoothies. Oh, jadi usahakan ke stok buah biar nih pepaya kan sesuai di budgetnya sama anak kos. Kalau pepaya tuh atau jambu biji biasa banyak juga kan mudah didapat karena butuh sekali ke sumber vitamin C. Oh, jadi buah-buahan tadi bagus ya Kak? Iya dek. Iya Kak, nanti saya coba. Ya. Apakah ini biasa merasa lemas, pusing, atau sering tidak konsentrasi setiap melakukan hal-hal tertentu atau belajar? Sering Kak, apalagi kalau pusing sama kurang konsentrasi pas belajar. Ya itu Kak. Kalau terkait siklus menstruasinya Ainun, bagaimana? Untuk siklus menstruasi alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja Kak, rutin, maksudnya tiap bulan terus, tapi ya kadang itu sakit. Biasa sementara menstruasi ada mengalami gejala pusing, lemas. Itu sering hampir setiap menstruasi seperti itu. Ceritain tadi ada beberapa hal yang saya sudah amati. Yang pertama yaitu terkait aktivitas Ainun yang cukup padat, kemudian pola makan Ainun yang tidak teratur, dan juga ada kekurangan zat gizi penting. Yang kedua yaitu terkait gejala pusing, lemas yang tadi pada saat menstruasi ya. Iya Kak. Itu merupakan bisa jadi itu merupakan gejala terkait risiko anemia, yang dimana perempuan seusia Ainun remaja rentan sekali terkena penyakit anemia karena pola makan yang tidak seimbang dan juga kekurangan zat besi. Oh jadi gitu ya Kak. Ya. Ternyata zat besi itu penting ya untuk apalagi Ya, untuk masalah halangan gitu. penting sekali, apalagi ketika ada menstruasi, sebaiknya juga ada mengonsumsi tablet tambah darah. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Iya Kak, soalnya saya juga memang sangat jarang minum tablet tambah darah saat sedang menstruasi. Mungkin bisa ada yang mengusahakannya ketika nanti menstruasi di bulan depan, dia bisa mengonsumsinya. Oh iya Kak, kan tadi katanya Kakak sangat penting ya untuk anak kos, khususnya saya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan gizi, protein, terus zat besinya itu. Tapi kan bisa jadi itu dari bahan makanan yang mahal nggak Kak? Atau ada solusi nggak dari Kakak untuk
membantu saya gitu untuk memenuhi itu tadi? Iya, ada. Asal untuk budget anak kos ya, Dek? Iya. Iya, ada. Ya, asalkan Ainun mau konsisten melakukannya. Yang pertama yaitu ketika Ainun sarapan bisa mengonsumsi nasi, telur rebus, hindari dulu makanan yang digoreng. Kalau kurang suka sama telur rebus gimana dong, Kak? Bisa digoreng tapi batasi, semisal dalam 1 minggu 1 kali saja. Kemudian bisa juga mengonsumsi bubur kacang hijau di pagi hari. Itu dimasaknya pakai santan tuh? Iya, pakai santan. Terus mengenai sayurannya bisa dikonsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan juga sawi. Itu sangat rekomendasi bagi anak kos karena bisa dimasak 2 kali dan juga awet walaupun untuk anak kos yang tidak ada fasilitas kulkasnya. Ya. Untuk sumber proteinnya itu bisa dari tempe, tahu, telur, kacang-kacangan, dan juga ikan. Biasa konsumsi ikan di kos? Jarang, Kak, sangat jarang, soalnya agak ribet pengolahannya, terus karena aku sering juga entah mager atau buru-buru ada kegiatan jadi jarang. Oh iya, mungkin bisa dicoba dalam 1 minggu 1 kali. Ya, usahakan. Terus untuk minumannya batasi minuman-minuman berwarna, kopi, teh, dan usahakan mengonsumsi minuman sumber vitamin C seperti jus jeruk dan juga buah pepaya dan juga jambu biji. Oh, jadi sederhana sekali aja paling Kak bahan-bahannya. Kira harus yang ribet, yang harus kayak daging sapi dan semacamnya untuk memenuhi gizi seperti itu? Tidak, asalkan Ainun mau konsisten, ada niatnya untuk berubah, dan juga yang dilakukan semisal dalam 1 hari, besoknya tidak lagi dilakukan. Usahakan ya, Dek, konsisten. Ya, Kak. Oh iya, Kak. Kak, biar lebih praktis, boleh nggak minta saran daftar belanja gitu dalam 1 minggu biar lebih hemat terus gizinya terpenuhi gitu, Kak? Iya, bisa. Nanti saya buatkan ya, Ainun. Iya, Kak. Iya, Ainun saya sarankan untuk mencek kadar hemoglobin atau HB di puskesmas terdekat. Kosnya Ainun dekat dengan puskesmas di daerah sini? Lumayan dekat sih, Kak, kurang lebih 5 menitan kalau naik kendaraan. Iya, mungkin bisa mengajak temannya untuk mengantar Ainun ke puskesmas untuk cek kadar hemoglobin supaya ditahu bagaimana terkait kesehatannya Ainun. Ya, Kak, terima kasih atas saran-sarannya. Saya merasa sangat terbantu, apalagi sebagai anak kos. Ya. Tadi itu konsultasi ini tuh sangat membuka cakrawala saya tentang pentingnya menjaga gizi seimbang, apalagi untuk kita anak kos yang tinggalnya jauh dari orang tua. Iya deh, sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ainun sudah terbuka, sudah mau menceritakan terkait masalah dan juga kendalanya Ainun. Jadi pesan saya, perubahan itu bertahap, tidak ada yang instan. Jadi ketika adik mau melakukannya secara ikhlas, tanpa kayak ada jeda, misal dalam 1 hari kita melakukan, baru besoknya tidak, harus konsisten. Iya, Kak, jadi konsisten itu sangat diperlukan, Kak. Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan dari Ainun? Kalau dari saya sih sepertinya sudah jelas, Kak, tadi yang disampaikan, mulai dari sarannya, terus diceritakan juga tadi saya kurangnya di mana, Iya. gizinya kurang di mana, terus sudah dikasih saran tadi dan akan dibuatkan daftar list belanjaannya, Kak. Iya. Saya rasa sudah sangat lengkap, Kak. Ya, tetap semangat ya Ainun. Ya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Kak. Ya.